Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da shiyami Ramadan wa 'idal adha ba'da yaumi Arafah. Walladzi tafarrada bil izzati wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi nattabi'uhu fil aqwali wal af'al. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina adhhaba anhumur rijsa wa tahhar. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana al-hadits aw kama qala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar. Pagi hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini kebenaran segala berita yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam hadis ataupun Al-Qur'an. Melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangannya. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ribuan bahkan jutaan manusia khususnya kaum muslimin berlomba-lomba menghadiri tempat-tempat dilaksanakan sholat Idul Adha, baik di lapangan atau di masjid-masjid. Seperti kita saat ini sedang berada di sebuah masjid dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha. Pagi hari ini mereka melakukan hal yang sama. Mereka melafadzkan kalimat yang sama, yakni melafadzkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mereka bersyukur dan bergembira yang disertai dengan rasa haru dan juga rasa rindu. Karena di saat seperti ini kita diingatkan akan kerabat kita. Pada saat-saat bahagia seperti ini kita diingatkan dengan orang tua dan juga saudara-saudara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya Idul Adha tahun kemarin, sebagian kita melaksanakan sholat Id bersama sahabat kita. Namun hari ini mereka sudah tidak lagi bersama kita. Tahun lalu kita sholat Id bersama teman kerja kita. Namun hari ini mereka tidak bersama kita.
Tahun lalu kita masih merayakan hari raya Idul Adha bersama keluarga, termasuk ayah dan ibu kita. Namun hari ini kita tidak lagi bersama mereka. Mereka tidak ada di kanan kiri kita. Mungkin karena kita terhalang oleh buruknya virus corona COVID-19, sehingga kita tidak bisa mudik ataupun pulang kampung. Dan mungkin juga sebagian mereka sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada detik-detik kebahagiaan seperti ini disertai rasa haru, rasa sedih dan juga rindu di dalam hati kita. Namun kerinduan tersebut tidak bisa kita obati sekalipun kita menangis pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat kita lakukan pada kesempatan ini adalah mendoakan mereka, orang-orang, para orang tua kita, sahabat, kerabat kita yang telah meninggal dunia, telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal baiknya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang masih hidup semoga tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam dan iman tetap bersama kita hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah tiba ajal kematian mereka, maka mereka tidak dapat mundur dan juga tidak bisa maju walau sesaat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini seandainya tidak terhalang oleh buruknya corona COVID-19, ada ribuan bahkan jutaan umat Islam sedang berada di tanah suci Mekah untuk menyempurnakan keislaman mereka, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, dan maksud kedatangan mereka adalah di samping untuk menunaikan ibadah haji, juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam adalah suatu umat yang besar, umat yang bersatu padu dalam beribadah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Allah berfirman di dalam Al-Quran terkait ibadah haji, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu man istata'a ilaihi sabila, orang-orang yang diberi kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke sana. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun bagi kita yang tidak sempat bergabung dengan mereka melaksanakan ibadah haji pada kesempatan ini, kita yang belum ditakdirkan untuk bisa hadir di sana, mungkin karena kita belum punya kecukupan uang, atau mungkin karena terhalang oleh buruknya virus corona, maka pada pagi hari ini kita dianjurkan, disunnahkan untuk mendatangi tempat dilaksanakan sholat Idul Adha seperti yang kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini, sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan betapa persatuan Islam digalang dan diekspresikan lewat ibadah kurban, dan juga merupakan sebuah wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagian dari wujud syukur adalah asyukru bil jawari, yaitu syukur dengan anggota tubuh. Artinya kita menggunakan kesehatan ini, menggunakan tubuh kita ini dalam hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah pergi melaksanakan sholat Idul Adha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar."
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini ada beberapa informasi dan juga pesan penting yang perlu kita ketahui. Pertama adalah informasi tentang adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di ayat pertama, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya telah aku berikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Al-kautsar, telaga di dalam surga. Jadi secara khusus ayat ini adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada ulama yang mengartikan al-kautsar adalah nikmat yang banyak, dan ada juga yang menafsirkan al-kautsar yang dimaksud adalah telaga yang ada di dalam surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ayat ini adalah untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad. Allah menegaskan, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh telah aku berikan kepadamu nikmat yang banyak. Baik berupa nikmat sehat, nikmat harta, dan lain-lain. Nah, dari banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada dua hal yang Allah minta kepada kita yang mesti kita penuhi. Pertama adalah fasholli li rabbika. Dirikanlah solat karena Tuhanmu. Allah menyuruh kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat Islam dan iman. Fasholli. Pertama adalah dirikanlah solat li rabbika karena Tuhanmu, bukan karena manusia, bukan karena mertua dan lain-lain. Tapi li rabbika, kita melaksanakan solat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanhar, dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, harta dan lain-lain, wanhar, maka berkurbanlah. Artinya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang mempunyai keluasan rezeki, maka Allah meminta kepada kita pada hari ini, mulai 10 Zulhijjah sampai waktunya 4 hari ke depan, sampai tanggal 13 Zulhijjah adalah hari-hari dilaksanakannya penyembelihan kurban. Maka bagi kita yang mempunyai keluasan rizki, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berkurban. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan rezeki, hendaklah ia berinfak. Akan tetapi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang hari ini belum mampu untuk berkurban, maka kita tidak usah kecil hati. Kita tetap optimis dan juga husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada kebaikan lain yang mesti kita dapatkan. Allah juga berfirman di dalam ayat selanjutnya, di dalam lanjutan ayat tersebut, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang rezekinya pas-pasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki tidak cukup untuk berkurban hari ini, maka falyunfiq mimma atahullah, hendaklah ia berinfak dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berinfak semampu kita, 1.000, 2.000, 3.000 dan seterusnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala tahu kemampuan kita, dan Allah tidak membebani hambanya di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kurban ini. Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi falam yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya keluasan rezeki, punya kekuatan untuk berkurban hari ini, tapi tidak mau berkurban, enggan untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, maka tidak usah datang di tempat sholat kami. Artinya, bagi kita yang punya kekuatan untuk berkurban namun kita enggan untuk melaksanakan kurban, maka kata Nabi, sudah tidak usah melaksanakan sholat Idul Adha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait pentingnya sholat ini, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, as-sholatu ummul ibadah. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab dari amalan manusia di akhirat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, insyaallah amalan-amalan yang lain tidak terlalu rumit nanti urusannya. Akan tetapi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ibadah salat kita sudah tidak beres, ketika malaikat bertanya di yaumil mahsyar nanti, solat kita sudah tidak beres, banyak bolongnya, dan bahkan solat kita tidak sempurna, maka
tidak menutup kemungkinan semua kegiatan-kegiatan yang lain dari seluruh kedip mata keluar masuk nafas kita akan ditanya secara mendetail oleh malaikat, dan itu merupakan sebuah kesulitan bagi kita. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum khutbah Idul Adha ini, marilah kita jaga solat kita, perhatikan solat kita, dan usahakan kita melaksanakan solat di awal waktu, dan juga bagi bapak-bapak usahakan adalah berjamaah di masjid. Solat adalah merupakan tiang agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya bagi yang sudah punya kemampuan untuk berkurban, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang belum mampu untuk berkurban hari ini, marilah kita berdoa mudah-mudahan hari raya Idul Adha mendatang kita semua diberikan kemudahan, kekuatan, dan juga kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kurban, untuk berkurban di hari raya Idul Adha 1442 Hijriah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.